أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ini Ustadz Dedi ini memberikan judul yang sekali lagi Ustadz ngadegungkeun dosa-dosa hati. Asa dijongklokeun tadi gitukeun. Aduh, Masya Allah. Betul. Kita lupa ya, lupa kalau kita punya dosa dari hati kita. Bahkan ketika di Zoom ini juga melihat teman-teman, tiba-tiba ada ibu dengan kerudung rapi, tahu-tahu berdiri ngangolacingan pondok langsung, ih amit-amit, padahal mapan meureun eta teh gitu kan, teu dihaja. Ya, ini dosa hati. Masya Allah. Satu saat kita marah misalnya kepada siapapun, capek kita melihat atau mengoment atau mempersepsi marah orang lain. Itu namanya membiarkan hati kita rusak, membiarkan hati kita berpenyakit. Ya Allah. Jadi kalau sekarang ini kebetulan ya ada pemikiran Kang Idik, Kang Wahyudin, pada benak saya, Pak Prof Azali, ini dari Majalengka juga ada, Kang Ilmi, ada pemikiran bahwa agama itu untuk menunjukkan bagaimana cara saya hidup. Bagaimana saya merawat badan saya, lahir batin tentunya, dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah tidak butuh sholat kita. Kang Ilmi sakit migrain atau nunguriling tenan, vertigo, saya tengok, naon Kang, damang. Oh, dia muter nih kepala gitu kan. Ternyata kepalanya dia nggak rasanya gitu. Tapi kalau Kang Ilmi pedit, itu kan penyakit hati. Kang Ilmi tos lami pedit teh kan bahaya. Aduh, penyakit hati mah susah ditengok. Jadi lebih baik jangan pernah sakit. Terus apa yang membuat sakit hati kita tadi? Doa Rasul tadi, Masya Allah. Iya kan? Jaga telinga dan mata kami untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi kami, kan itu, untuk yang akan menjadi warisan bagi kami. Subhanallah, karena mata dan telinga ini yang memberikan info kepada hati. Nah, karena itu haruslah dijaga. Saya melihat cucu, informasinya menyenangkan, mengagumkan, tapi dari telinga saya mendengar anak-anak sedang musim sakit nih, muncul lagi jadi penyakit hati, ada khawatir terhadap cucu. Di usia saya, rasa khawatir yang berlebih itu bisa membuat psikosomatis ya, Ibu sehat, Ibu Emma, bisa membuat saya sakit. Akibatnya jadi tepararugu kan itu ya. Masya Allah, betul. Mata dan telinga adalah informan yang luar biasa. Dan tentunya informasi itu jangan sampai yang buruk-buruk dari orang lain, dari yang kita lihat, kita dengar, itu memakan hati kita. Aduh, apakah kalau sudah memakan hati, sudah itu urusannya, kalau bukan psikolog ya motivator urusannya. Tapi ya kita berjuanglah untuk tidak termakan. Seperti begini, termakannya hati itu ketika kita tercengang melihat sesuatu. Saya jadi ingat dulu ya, Prof Azali, Pak Syamsuddin, Pak Sikumbang, Pak Rusli. Saya jadi ingat Pak Harto ketika ditanya kenapa bisa bertahan sampai 36 tahun. Kata Pak Harto, resepnya apa? Jangan terkejut, jangan kaget. Termasuk ketika kita terkejut melihat bangunan mewah. Breng eta teh bulia. Gara-gara bangunan mewah Az-Zaitun, breng ibu-ibu abring-abringan ke Az-Zaitun dulu. Ingat nggak? Ada itu abring-abringan. Gara-gara bangunan mewah Kubah Mas, breng abring-abringan ke Kubah Mas. Karena ibu-ibu mudah tercengang kepada kemewahan.
Kalau bapak-bapak tercengangnya kepada kecantikan, nah itu bahaya. Ngaku saya. Jadi apa namanya, keterkejutan ini termasuk terkejut ketika barusan Ustadz Dedi kebetulan insya Allah sahih lah ya. Saya terkejut tidak salah, tapi kita khawatir kalau kita terkejut kepada seorang pembicara dan akhirnya terkagum padahal dia sedang menggiring kita kepada kesesatan. Banyak sekali itu. Dan kalau saya melihat Jalaluddin Rahmat dulu, syiahnya dia menyampaikan kalimat-kalimat yang begitu memukau. Dan saya pernah jadi mahasiswanya, itu kalau beliau kuliah, memberikan materi kuliah, kami semua tercengang. Untung ada pengimbangnya, Pak Ahmad Mansur Suryanegara, ketika menyampaikan cerita-cerita sejarah dengan gaya bahasanya yang mengagumkan. Hati-hati, bahasa itu telinga ini bisa memakan hati kita. Waspadalah. Nah kemudian buat apa pula ketika kita melihat ada keburukan orang lain, kita terpengaruh. Ingat, keburukan yang kita bawa ke hati itu akan mengotori hati. Dan ketika hati kita kotor, pasti tempat yang kotor manapun pasti berpenyakit. Hati-hati. Iya. Ini akhirnya Bu Dela saya paham betul. Oh, meskipun ujungnya meskipun ini Ustaz Dedi, saya kan zikrul maut itu bagus ya. Tapi ternyata kalau berlebih salah itu. Akhirnya jadi penyakit. Ya itu. Sekarang saya boleh tersenyum kemanapun, boleh tebar pesona karena gula saya sudah nyaris normal. Kenapa waktu itu tidak normal? Karena saya sangat khawatir tentang kematian. Wah, itu mah pokoknya mah gaspol lah untuk urusan kematian mah. Gaspolnya terus, tapi khawatirnya dikurangi, diganti kekhawatiran itu dengan kerinduan. Dan ternyata Bu Dele, kerinduan itu Bu Emma, kerinduan itu ciri seorang masih muda. Kang Ilmi sudah tua belum? Belum ya? Belum lah, karena Kang Ilmi sebagai dosen dia masih belajar dan masih membaca. Itu satu. Yang kedua, ternyata ciri orang yang masih muda adalah memiliki kerinduan. Nah, Prof. Azali masih muda belum? Masih muda lah, karena masih punya kerinduan kan itu. Seperti sekarang saya rindu sekali jalan ke Tokyo. Kenapa? Ada teman di sana yang ngajak saya, kadilah karena semua all in dijamin. Tapi urusannya sekarang kerinduan itu membuat saya merasa muda dan fisik saya mengingatkan saya bahwa saya tidak perlu ke Tokyo. Kan itu ya. Kalau cicing. Ya, saya turun tuna pesawat. Kemarin ceritanya ada cerita saya pengen beli Lamborghini Pak Azali. Lamborghini ternyata Lamborghini teh pendek ya. Pintunya juga siga kolong. Saya membayangkan keluarnya dari Lamborghini ngaronang karena saya terlalu aduh, tidak beres itu. Oh, artinya untuk apa yang kita lihat, kita dengar itu menjadi penyakit dari hati kita. Tetap kerinduannya tetap ada, dan kerinduan yang paling besar saat kita merindukan Rasul. Ustaz Dedi, kalau Ustaz Dedi tadi tentang Yusuf Qaradawi yang sedang dijaga, sekarang atas motivasi dari seorang dokter kandungan untuk saya mencoba membaca hadis-hadis, ayat-ayat Quran dari sisi bukan sisi hukum, tapi dari sisi bagaimana bijaksananya Allah. Masya Allah. Kan gitu. Dan ini saya terapkan. Seorang teman pemabuk kuliah, dia pengen sholatlah dia sambil mabuk kan, nyender di tembok gitu kan. Pas ruku dia sosolonto dan apa bahasa Indonesianya, menyelontot dan solonto dan terus pada saat sujud ngeguruti. Akhirnya Ustaz, saya sholat teh. Ya sudah, waktu sholat kalau mau sholat jangan mabuk sampai kita mengerti bacaannya. Kita juga sebetulnya yang tidak mabuk jangan sholat kalau belum mengerti kan itu ya. Betul. Artinya tuntutan wajib untuk kita memahami isi sholat. Terus udah gitu dianya memang mau mabuk rek sholat gitu. Ceritanya pagi-pagi dia tidak mabuk karena duhur dia mau sholat. Pas mau mabuk pada duhur dia tidak mabuk lagi karena asar mau sholat. Terus sampai isya kan, sudah isya mulai dia mabuk. Saya diemin. Pas subuh saya tanya gimana?
Sholatnya, aduh orang mabok kene, ulah mabok atau kepan kese. Sholat subuhnya, akhirnya terus berjalan dia, ilah tuh orang maboknya terserah. lebih rindu sholat, lebih rindu mabok, terserah bebas lah. Saya bilang gitu, bijaksananya Al-Quran, subhanallah, tidak langsung melarang. Kalau waktu itu Allah melarang langsung haram minuman keras, rijsun min amali syaitan, kotoran dari perbuatan setan. Saya yakin akan banyak sahabat yang senang minuman keras waktu itu pergi dari Rasul. Betul. Dan ini bijaksananya. Akhirnya makin kagum. Ternyata saya masih muda, Budele. Karena apa? Saya merindukan Rasul. Sepanjang masih ada kerinduan, kita masih muda. Kalau sudah tidak ada kerinduan, ningali gorengan teu sono, ningali kerupuk teu sono, ningali pecel lotek teu sono, atos maut kan gitu ya. Dan sudah tua itu mau teu sono segala rupa. Ini. Jadi waspadai daripada kita penuhi hati kita dengan kotoran yang membuat hati kita sakit. Saya ajak merindukan sesuatu yang paling berharga, Kang Idik ya. Apa kalau sekarang saya ada rindu Allah, rindu Rasul, rindu cucu. Itu. Cucu yang di sana, yang di Jakarta, yang penyanyi. Cucu Cahyati ya, teman. Nah itu, ada kerinduan ini akan luar biasa sekali memberikan semangat yang besar. Kemudian kekuatan hati itu hadir. Katanya kekuatan hati itu lebih besar daripada kekuatan fisik kan. Yang sesungguhnya kekuatan itu adalah kekuatan hati. Ternyata mustahil kita bisa memiliki kekuatan hati kalau hati kita tidak sehat. Mau ada nggak sih yang sakit kuat? Nggak ada. Pasti harus sehat. Oh, ternyata sikap mental yang baik hadir dari hati yang sehat. Kemudian puncak dari penyakit hati apa? Puncak kerusakan atau sakitnya hati pada saat ada kemusyrikan. Itu puncaknya. Dan ternyata segala macam bencana dan prahara manusiawi, hablum minanas, itu hadir karena kemusyrikan. Wajar kalau akhirnya kemusyrikan disebut dosa besar. Kenapa? Serakah hadir dari mana? Kemusyrikan, dia tidak peduli hamba Allah yang lainnya, dia tidak peduli Allah melihat atau tidak, yang jelas saya butuh uang ini, dia mencuri. Serakahan. Kemudian berzina. Dia tidak peduli Allah melihat atau tidak, dia tidak mau peduli dengan malaikat yang melihat atau tidak. Ini rukun iman, Allah dan malaikat yang harus dirasakan keberadaannya. Terus dia berzina, pada saat itu dia sedang musyrik. Itu kerusakan hati. Banyak ibu-ibu yang ketika marah kepada suaminya, Kang Ferry Indra Bohori. Jadi ada suami istri bertengkar di pertokoan. Suaminya bilang, udah mah, malu sama yang lain. Tidak bisa, kudu beres. Mama, sudah mah. Dia sedang musyrik. Dia sedang mendewakan atau memuliakan amarahnya saat itu. Malah banyak perempuan Ustaz Dedi yang lebih memilih jadi ahli neraka daripada ahli surga. Pokoknya mah AA, kalau AA nikah lagi sama ibu itu tingali we setelah aku meninggal, kula aing rek dijung jurigan tingali. Dia lebih suka jadi jurig marakayangan daripada jadi almarhum. Iya kan? Masa tinggal ya bulan madu dia enek tingali. Pokoknya sekali ngelahirkan kembar 7 liur sugan misalnya. Kan itu teh aduh. Ya Allah ya Robbi, banyak wanita yang menuhankan jiwa hatinya yang kotor itu, kemudian menepis indahnya surga. Subhanallah, itu puncak penyakit hati kemusyrikan. Kemudian musibah tadi akan menyehatkan, musibah fisik ya, akan menyehatkan hati betul. Musibah itu terapi dari Allah. Tiba-tiba sebut saja auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, hilang motor. Langsung kita paham, oh Allah mengingatkan saya. Mungkin saya selama ini lupa karena pakai motor sok muter. Wah, malah lebih cepat. Mungkin ibu-ibu yang hilang motor, oh iya, saya sering sekali salah lampu sen, jadi bikin orang lain berdosa. Mingkol ke kiri, sena ke katu, itu kan dosa itu, nggak kan lupa. Aslinya itu Bu Dela, Bu Nenden, Bu Tina, saya pernah di belakang seorang ibu, dia lampu sennya ke kanan. Saya susul kan dari kiri kan, dia belok ke dada kaki, aduh, saya menghindar, dia tidak ketabrak, saya jatuh. Masya Allah kan itu. Ayo, saya hanya mendoakan saja, mudah-mudahan dia kaya raya dan kebeli mobil sesuai dengan warna bajunya. Udah, itu.
Kunaon, ame mau warna baju 12, mobilnya 12 macam sesuai warna kan itu baru bener. Tong jangan merasa gaya ya Kang Andi Wijaya kalau masih pakai mobil satu saja tidak sesuai warna baju. Perempuan mah harus modis. Pokoknya didoakan sing beunghar sesuai dengan warna baju punya mobilnya supaya ulah nggak ganggu deui karena motor kan itu ya. Itu. Nah, ini musibah yang besar, musibah apapun itu terapi bagi hati kita. Nah, ini hadirin luar biasa Ustadz Dedi menyampaikan kepada kita dan betul ternyata semua ibadah ini, semua ibadah itu luar biasa. Hasilnya harus, outputnya harus ketakwaan. Setelah ibadah ada rasa kagum kita kepada Allah. Ya, saya pernah nyebut alhamdulillah. Ustadz batal tuh. Saya nyebut alhamdulillah saat sholat. Padahal tidak harus mengucapkan alhamdulillah saat ruku. Allahu Akbar pas ruku, prak gitu kan, pinggang deh. Saya langsung ngomong dan langsung enak. Alhamdulillah. Itu setelah penderitaan berbulan-bulan Ustaz. Kira-kira perlu diulang itu sholat. Waktu itu saya ulang lagi. Itu. Nah, jadi hebat sekali Allah. Untuk apa ibadah-ibadah kita? Untuk Allah menjaga badan kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Untuk apa saum? Supaya kita beres, supaya kita bersih, supaya kita sehat, supaya kita awet. Ibu pernah membeli kacamata, oke. Tukang kacamata memberitahu kan, kalau mencuci, mengelap kaca itu jangan dikesek-kesek, jangan. Diputar-putar gitu, jangan diputar. Harus rata kan gitu. Supaya apa? Kata tukang kacamata yang ngerti, harus rata. Supaya awet, Pak. Ya kan, dikesek-kesek gitu kan. Ada, itu nggak bagus kata tukang kacamata. Kenapa tukang kacamata mengasih tahu itu? Karena dia tahu. Saya coba membersihkan kacamata seperti itu, ke kiri ke kanan lurus. Ternyata efeknya kacamata saya tidak bikin saya pusing. Allah yang membuat saya tahu persis apa yang harus saya lakukan supaya badan saya awet. Waktu Ustadz Dedi kemarin beli mobilnya, Allah dealer ngasih buku operating prosedurnya kan. Dibaca Ustaz, kumaha cara ngerem, kumaha cara tidak langsung main belenyeng karena setiap mobil beda karakternya. Oh, ada yang langsung belenyeng, langsung breng aja. Itu biasanya berikutnya dikasih tahu oleh tukang servis, Pak. Iya, ulah kieu Pak, mun ngerem, ulah dijejek itu buka pantona sampean keluar, tah eta ngerem. Siga ngerem peti sabun. Jadi ngerem sepeda. Itu. Jadi ada caranya. Oh, cara untuk menjaga badan kita ternyata sok sholat, sok saum. Terus kenapa saumnya harus Senin Kemis? Ritmenya seperti itu, ritme kesehatan fisik kita. Gini Ustaz, hari Rasulullah olahraga tidak? Saya nanya itu, kecuali balap pelumpat sareng Aisyahnya. Katanya ajarkan olehmu, anakmu berkuda. Rasulullah olahraga berkuda? Tidak. Berkuda memang kendaraannya. Ternyata mengajari anak berkuda supaya dakwah cepat pakai kuda. Ajari anakmu memanah. Untuk apa? Untuk perang? Tidak. Bukan untuk perang. Tapi untuk supaya pada saat dakwah ada binatang buas, ada apa, kita bisa membela diri dengan memanah. Dan ajari anakmu berenang. Dan dari kalimat berenang ini, saya bertanya tentang memanah dan berkuda. Emang zaman Rasul ada gitu kolam renang di Madinah? Terus sahabat pelatihnya jeung mayarna sabaraha kan itu. Dan nggak ada kolam renang di Madinah. Oh, berarti bukan diajar ngojay, tapi belajarlah berenang supaya pada satu saat menyeberang lautan dan karam kamu bisa selamatkan dirimu. Luar biasa. Itu bukan dalil olahraga meskipun sering sekali dipakai oleh guru olahraga. Dipakai guru olahraga mengklaim itu dalil olahraga, enggak. Ternyata dengan hidup benar model tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Bukan makan pada saat ngezoom ayat tadi nutuan. Punten abdi off cam menuju ngemih gitu. Ayat tong seri. Ayat tuh senyum sendiri. Nah, itu jadi ada kok, Masya Allah. Ternyata cara hidup yang benar itu sudah ada dalam sholat, dalam saum. Kemudian bagaimana menyehatkan hati? Ketika Bu Emma Sehan marah sama saya, Ustaz, jangan Bu, jangan diledakkan marah ibu. Segera ibu bersedekah kepada saya.
Saat ibu bersedekah, api di dalam hati itu langsung reda, langsung hilang. Saya pastikan itu karena saya sering mencoba seperti itu. Pak Wawan, kalau saya kesal-kesal sama teman-teman di madrasah, apa yang saya lakukan? Langsung kan, itu sama orang sakit pagi, itu tuh bukan dudi mutakin bagirwan, tapi saya ingin mematikan api di dalam hati. Kesal sama istri, transfer ke istri, ibu dari hati, kesal sama suami, masak yang bagus, terbaik untuk suami. Sugan memasak atau goreng ayam hirup, atau ayam hirup goreng. Itu. Jadi, ya berikan yang terbaik. Ketika kita bersedekah, saat itu kita sedang meredakan marah kita. Oh, pantas kalau Rasulullah mengatakan, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang apapun yang menyangkut ibadah, juga akhlak tentunya. Karena uswatun hasanahnya Rasul itu, Bu, itu bukan perbuatan saja. Yang paling inti adalah ibadah, itu uswatun hasanah. Salat yang terbaik, ya sudah. Salat jenazah, sudah, Allahu Akbar, beres. 4 kali takbir, selesai. Dengan bacaan seperti itu. Jangan ditambah lagi, karena contoh yang sempurna itu Rasul. Ditambah lagi dengan apa, Ustaz Dedi? Ngedoa si imam teh. Ya Allah, ampunilah almarhumah. Nah, sholat. Tidak ada doa terbaik kecuali yang ada yang kita ucapkan pada saat sholat. Kan itu. Terus atau sholat. Saya pernah sholat jenazah, sudah beres, saya ngalewas. Sudah Bu, ini doa terbaik sudah kita lakukan dalam sholat, mari kita bubar. Pas bubar, Ustaz, atusan ngadoa terus kan? Ada yang lebih baik dari contoh Rasul? Itu pertanyaannya. Nggak ada lah, itu uswatun hasanah. Sudah jelas atuh. Sholat subuh teh 2 rakaat tos. Jangan mentang-mentang di Masjidil Aqsa. Sholatnya 4 rakaat subuh. Ada itu teman saya itu, sholatnya 4 rakaat. Nggak tahu berapa rakaat, panjangnya bukan nama. Berulang-ulang, dan itu subuh. Dia dihampiri oleh temannya yang mau nagih. Terus saya sholat di pasir sampai temannya kesal, keluar ke masjid. Dia teh kabur di masjid, terpulang ke rumah. Itu namanya sholat menghindari nunagih. Wah, juara. Nah itu, jadi ternyata ajaran Islam adalah ajaran yang membuat, yang menuntun, yang membawa kita ke dalam kebaikan jasmani dan rohani. Kemudian tentang apakah ibadah kita menyehatkan hati, ya tadi sedekah tadi. Gini, Ustadz Hasim sudah beres sholat tahajud, kira-kira pelong nggak sih? Pelong, udah alhamdulillah. Akhirnya kita coba baca Quran kan. Ketika baca Quran, apalagi Bu Lia Priharyadi menghese macam teh. Bu Lia, apalagi pada saat kita baca Quran terus tahu artinya Kang Yandian. Ketika baca Quran tahu artinya, saya kan di mobil murotal ya, Bu Dewi, Bu Emma, Bu Imas, di mobil teh murotal terus gitu. Ketika ada ayat yang, waduh, saya balikin lagi kan, mundur lagi. Diulang beberapa kali ayat itu terus maju lagi. Rasa bahagia luar biasa. Ternyata baca Quran membahagiakan kalau kita tahu artinya. Sekarang gini, Ibu Anita dapat surat cinta dari kekasih, sebut saja Ibu Anita gadis. Dapat surat cinta dari kekasihnya di Bogor, sebut aja rada jauh. Terus datang surat cinta dari kekasih itu pakai bahasa Jerman. Belum musim Google Translate, belum. Kira-kira rudet, kukurilingan nggak nyari terjemahannya. Terus setelah tahu ternyata terjemahannya itu sederhana. Mengucapkan I love you tapi dengan bahasa yang lain. Izinkan aku cium sepatumu yang ada butir debu di atasnya. Menyatakan atau misalnya janda nih. Izinkan aku mendoakan anak kamu yang masih bungsu supaya dia bisa membahagiakan kamu. Itu menyatakan cinta dengan kalimat yang lain. Dalam bahasa Jerman sebelumnya tidak ketahui. Nah, itu maksudnya. Setelah tahu terjemahnya, kira-kira ngagubrak tuh. Masya Allah, ternyata dia mengutarakan cinta dalam bahasa lain. Ini latihan Kang Ustaz Dedi. Itu. itu. Jadi, Masya Allah. Allahu Akbar. Semua ibadah menyehatkan hati kita. Dan ibadah yang menggunakan gerakan dan menggunakan fisik seperti saum, sholat itu menggunakan fisik. Haji, tawaf, sa'i, ya kan? Itu menggunakan fisik. Ukuf menggunakan fisik. Jumrah menggunakan fisik. Semua. Dan jumrah itu harus begini kan? Bisa sambal warna.
Saya juri benang dah. Tuh bisa. Harus sesuai bismillah ya Allahu Akbar. Cocok gitu. Apa begitu aturannya? Oh ternyata ini gerakan itu seperti takdir. Allah juga kadang-kadang sering kita tolak dan kita protes terhadap takdir dari Allah. Ya, ada nyamuk tak pas nempel di kening Ibu Emma, di kening Bu Deti, tak gagaro itu. Untuk apa nyamuk kesini? Kenapa tidak kesini? Karena ada titik syaraf yang atau titik akupunktur yang harus kena tekanan sedikit oleh kita dengan garukan itu. Allah utus nyamuk untuk menyehatkan kita. Luar biasa. Teruslah Allah hebat kawan. Jadi ada hal yang harus disambung, apa yang mengobati apa yang bisa membuat kita keluar dari dosa hati. Kalau sekarang tadi penyakitnya, yang penyakit itu semua adalah dosa. Bayangkan ke sholat kalau husu Allahu Akbar. Bersih itu sih hati membesarkan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Bersih itu sih. Kita memuji Allah. Terus udah gitu teh beres. Ustadz jadi beres tahajud di rumahnya. Terus menatap istrinya yang sedang berbaring nyenyak sekali karena Ustadz Dedi tahajudnya mulainya jam 2, istrinya mulainya setengah 4 misalnya, dia masih tidur nyenyak, tidak berani dibangunkan. Sami Allahu liman hamidah, ditatap istrinya. Saya yakin Ustadz Dedi akan mengatakan kalau memuji Allah, dia ciptaan Allah, istrinya ciptaan Allah, dan istrinya dirawat oleh Allah sangat serius, dijaga oleh Allah sangat serius, dan saya yakin Ustadz Dedi pun akan kagum berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan dia yang luar biasa, Engkau rawat, yang Kau beri rizki, yang Kau sehatkan, dan Kau segarkan hatinya sehingga saya selalu merasa segar. Kan seperti itu. Nah nanti Ustadz Dedi mau ngecan ngalaman. Hari makin tua Ustaz, makin tua nih seperti diriku. Urang anak teh anak ya. Saya sudah siap jadi aki-aki, tapi can siap sarejeng nini. Eta lu masya Allah. Pokoknya jadi apa doa saya? Doa saya tetap menatap, memuji ciptaan Allah, dan ya Allah berikan kepada saya kemampuan untuk melihat sisi indah hamba-Mu yang Kau dampingkan dengan saya seumur hidup saya. Dan kalau tidak nampak saja keindahan itu, berikan kepada saya satu keyakinan bahwa dialah yang bisa mengantarkan saya mendapatkan husnul khatimah. Masya Allah. Akan terus gitu, akan terus itu menjadi harapan. Karena Bulia seperti tadi, seorang yang masih punya kerinduan, punya harapan, dia masih muda. Hai ngorakene, sedekat usau-usau ka ente. Ya sudah, itu saya kan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mungkin tema ini masih mungkin masih menggantung ya Gurunda ya, karena memang kajian sebetulnya pokoknya itu di Tazkiyatun Nafs ya, nanti di pertemuan kedua begitu. Ini hanya menggambarkan saja tentang kenapa kita harus lebih teliti merawat apa yang menjadi anugerah terbaik ya dalam hidup kita, sebagaimana kalimat Abu Hurairah yaitu hati ya. Karena tadi betul Ustaz ya, yang akan kembali kepada Allah pun adalah qalbun salim itu ya Ustaz ya. Begitu, qalbun salim. Maka seindah apapun amal soleh kita, kalau ada kerusakan di hati, memang itu tidak akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Suudzon, kesombongan, ya, niat yang tidak ikhlas, iri dengki, itu semuanya menghancurkan seluruh amal-amal kebaikan kita. Sayang begitu kalau kita selama ini istiqomah dalam ketaatan, tetapi masih memelihara hati yang tidak baik ya Ustaz, hati yang masih banyak penyakit-penyakit, itu justru akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Memang Ustaduna, saya itu sebenarnya terinspirasi ketika haji kemarin. Ustadz, salah satu syekh dari Madinah itu mengatakan penyakit terbesar umat manusia modern itu adalah di hati gitu. Makanya kajian-kajian Tazkiyatun Nafs itu harus lebih dikencangkan kembali. Banyak orang yang sudah hebat dalam merawat fisik, keilmuan dan lain sebagainya, tetapi memang masih minus ya ketika konsentrasi untuk merawat ini, dan ini penyakit terbesar manusia modern saat ini adalah di sini, Bapak Ibu sekalian. Orang desa itu mungkin penampilannya lusuh, tetapi mereka kadang memiliki hati yang bersih. Orang kota
penampilannya bersih tapi banyak hatinya yang musuh gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin inilah Ustadz beberapa tema yang sedang disiapkan, terinspirasi dari kalimat Syekh dari Madinah itu ya, untuk mengobati penyakit pangajit manusia modern saat ini, kebanyakan memang di persoalan alkohol begitu. Itu sih Ustadz Wawan, Gurunda, Ustadz Dudi ya. Nanti kita bisa sampaikan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau alam bisawab. Itu mungkin Ustadz Wawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم